struktur dari US stock market itu kan makin lama makin concentrated. Perilaku itu pun juga sama. Orang-orang retail sekarang didikannya kan cacing-cacing atau naga-naga, all in guys gitu. Lu perhatiin deh, gue nggak perlu sebut nama di sini. Pokoknya ada stempel grup ini aja, di stempel grup ini naik saham. Ujung-ujungnya tetap the main game dari sisi stock market itu selalu liquidity. Si teknologi ini kita nggak cuma satu pandangan ke teknologinya aja, tapi sebenarnya efeknya itu akan kemana-mana tadi. Yes. Terus yang paling besar impactnya itu AI sebenarnya ke healthcare. The futures of yang menurut saya menjadi populasi tambahan baru itu adalah robot. Robot itu kan ibarat kayak manusia, mereka butuh energi. Rata-rata itu yang bisa attract a lot of flow itu memang konteksnya global investor lihatnya real yield. Kalau di US negara berkembang gue bisa dapat 5%, ya kalau apa yang attract saya lebih, saya harusnya more than 5%, baru saya tertarik. Halo my friends, kita ketemu lagi di Market Pulse, dan seperti biasa di Market Pulse kita akan membahas segala sesuatu yang lagi hype, yang menarik, dan yang paling penting pasti akan relate sama portfolio kalian. Jadi kalau misalnya lagi cari-cari insight, apa aja yang harus diperhatikan, kalian pas nih nonton untuk episode kali ini. Kenapa saya bilang pas pada hari ini? Karena kita mengundang salah satu narasumber yang benar-benar mengerti nih secara global, baik makronya seperti apa, di Indonesia seperti apa, yaitu Ko Herman Kuswanto. Halo. Selamat datang, Ko. Selamat, thank you. Kita sebenarnya udah lama ya, ini akhirnya kita bisa ketemu sama Ko Herman nih, kita mau ngobrol detail. Perkenalan aja buat my friends, Ko Herman ini adalah Deputy CIO salah satu global fund ya, dan juga founder dari Mark Institute. Jadi view-nya ini pasti beda sama retail. Jadi pasti dapat insight nih. Dan tadi pas ngobrol di belakang, ternyata kita pernah satu kantor bareng ya, Ko. Iya. Cuma dulu gak pernah ngobrol, baru sekarang ngobrolnya. Oke, my friends. Jadi kita akan membahas dulu nih keadaan saat ini, di mana kalau misalnya kita boleh bilang IHSG kan menyentuh titik tertinggi terus, Ko. Tapi kita kayaknya nggak bisa sombong. Karena sebenarnya di Amerika pun juga mengalami hal yang sama. Betul. Di Eropa pun juga. Beberapa negara Asia pun juga indeks sahamnya juga menyentuh titik tertingginya mereka juga. Dan ketika keadaan sekarang mungkin my friends ada yang bilang bahwa oh kok portfolio saya nggak maksimal. Tapi mungkin juga banyak yang nonton, enggak, kayak gampang aja nih gue beli saham apa naik ya kan. Udah gitu kalau sekarang tuh fenomenanya naiknya bukan 1-2% kok. 5, 10, wah auto reject atas. Jadi kalau naiknya sedikit tuh komplain. Betul. Ini mungkin kita bisa bilang ada namanya fenomena yang berhubungan dengan likuiditas ya. Ya. Nah, kita akan mulai podcast ini dari keadaan ini kok. Menurut Ko Herman, apa sih fenomena yang terjadi saat ini di global? Dan apakah dengan likuiditas yang seperti ini sebenarnya ini aman-aman aja atau ini ada suatu hal yang harus kita khawatirkan saat ini kok? Oke. Ya jadi memang ini sebenarnya bermula semuanya itu sejak zamannya COVID ya, likuiditas ini. Dan I think pada eranya COVID itu liquidity itu benar-benar ample, benar-benar sangat banjir banget karena gabungan likuiditas dari QE sama fiskal. Dan size-nya itu sangat besar sekali, maksudnya bisa dibilang is very huge lah kalau compared to historical. Karena COVID itu yang tadinya mungkin bisa dibilang krisis, all of a sudden becoming like a blessing gitu kan, untuk especially untuk stock market. Dan memang size fiskal dan combine antara fiskal dan QE itu kan bisa ibaratnya ada yang sampai double digit dari GDP gitu kan. Itu ibaratnya ya bener-bener banjir gitu kan. Nah akhirnya sejak saat itu terciptalah orang kaya baru. Gitu kan. Ditambah lagi memang during COVID time orang yang memang bisa adapt, productivity, digital adoption itu sangat cepat gitu ya. Jadi makin banyak orang yang teredukasi dan makin banyak orang juga makin pintar gitu. Bagaimana how to turn this liquidity into more profit, dan itu terus berputar. Dan memang skalanya negara maju itu jauh lebih besar dibandingkan negara berkembang. Dan akhirnya pada umumnya sih ini ibaratnya kayak kita analoginya kayak apa ya? Kita ibaratnya kayak
ember gitu ya, kalau penuh dengan air, lama-lama dia spill over, turun, turun. Nah, ini kayak ada tingkatannya, Mas, ada tingkatannya. Jadi dari negara maju, katakanlah dari US sudah melimpah, US itu kan bisa dibilang kan kalau dari global perspektif itu ya hampir global investor yang top fund managers itu mungkin 70% itu concentrated di US gitu kan, secara portfolio globalnya. Kemudian katakanlah, oh ini udah make money-nya udah lumayan besar banget, terus terjadilah rebalancing mereka. Udahlah ini rebalancing, dia pindah lagi ke Eropa. Nah kayak gitu kan, mengalir ke Eropa. Dan itu pun ngikutin perkembangan dari makro dan perkembangan dari kebijakan setiap pemerintahnya. Jadi ada siklusnya. Setelah dari Eropa, mulailah semakin confirm kondisi dolar yang makin melemah, likuiditas ini mengalir lagi ke IM. Nah, IM-nya ini yang mungkin specifically harus ada beberapa katalis-katalis tertentu nih. Yang benar-benar bisa attract flow-nya ini gitu. Salah satunya IM yang sangat paling perform kan sempat South Korea karena memang terkait dengan AI related tech, kemudian Afrika ya kan, Taiwan masih tengah ini. Tapi memang kalau di beberapa katakanlah ya negara berkembang yang mungkin lebih berkembang gitu ya ibaratnya kayak South Africa mungkin, kemudian Argentina, rata-rata itu yang bisa attract a lot of flow itu memang konteksnya global investor lihatnya real yield, Mas. Yield mereka tuh rata-rata tinggi, perhatiin. Yield mereka tuh 8%, ada yang 10%, ada yang lebih. Real yieldnya dilihat jadinya itu kan, karena kan comparisonnya simple kan. Kalau di US negara berkembang gue bisa dapat 5%, ya kalau apa yang attract saya lebih, saya harusnya more than 5%, baru saya tertarik, at least dari kacamata yang risk free-nya. Gitu. Jadi memang ada ciri-ciri tertentu lah ya, yang dapat limpahan dana yang tadi Amerika ke Eropa, terus akhirnya ke negara-negara berkembang tadi. Yes. Real yield-nya itu emang harus yang menarik ya. Betul. Paling soalnya itu paling hal simple yang orang lihat ibaratnya nggak usah jauh-jauh dari kita. Sometimes investment itu simpelnya dari kacamata yang basic dulu nih. Ya kayak orang money market kan. Loh, yang $1 misalnya bisa dapat 5%. Satu currency negara berkembang. Ya kalau sama-sama 5% nggak menarik. Pasti akhirnya kalau dianggap ini negara mungkin negara berkembang itu kan diasosiasikan kan country risk lebih tinggi, ada premium lebih. Nah makanya harusnya yieldnya jauh lebih tinggi. Nah ini beberapa negara-negara berkembang tersebutlah yang real yieldnya mungkin jauh lebih tinggi. Akhirnya ya sudah mereka dapat flow duluan at least. Berarti ini memang sebenarnya likuiditas ini adalah lanjutan dari 2020 sebenarnya tadi seperti yang Koko bilang ya. Jadi emang kalau kita boleh simpulin dari tahap awal ini adalah suatu fenomena yang dimulai dari 2020 tapi masih terus berlanjut. Tadi sempat mention mengenai masalah AI dan segala macam, saham-saham teknologi. Tapi kita nanti akan masuk ke Indonesia lah ya kok ya. Pertanyaannya simple. Ketika ngomongin saham-saham teknologi, berarti selama saham-saham teknologi di luar sana itu masih terus mengalami kenaikan, jadi kita bisa bilang gini, oh yaudah berarti masih aman likuiditasnya. Toh juga mereka masih naik dong saham-saham teknologinya kan. Tapi ketika mereka ada turun tiba-tiba, crack gitu ya, atau mungkin rilis laporan keuangan kayak waktu kayak Nvidia tiba-tiba turun malah bagus, itu kita harus waspada. Nah pertanyaannya simpel kok, ini fenomena ini akan terus berlanjut nggak di tahun depan? Selama menurut saya gini simpelnya lihatnya. Selama ujung-ujungnya tetap the main game dari sisi stock market itu selalu liquidity itu salah satu fundamental utama sih menurut saya. Karena liquidity itu kan analoginya kan selalu kayak kalau saya di Market Institute sering kasih educationnya itu analogi itu ibaratnya kayak aliran darah gitu kan. Kalau aliran darahnya tersendat ya kayak ibaratnya kayak orang kena stroke gitu kan. Nah selama aliran darahnya itu cukup lancar sebenarnya the party will continue gitu kan. So, tinggal sekarang masalahnya kan memang valuasi tech di sana itu juga sudah nggak relatif nggak murah karena memang sudah perform selama 4 tahun berturut-turut gitu kan ibaratnya. Banyak orang has been very skeptical about the AI story, tapi so far kalau kita lihat US itu continue to surprise the market gitu kan. Dan menurut kita juga kalau dilihat dari capex backlog-nya nih, AI ini kan ada backlog nih ya. Mungkin banyak orang seringkali lupa ya, ini balik lagi ke basic fundamental yang kita itu sebenarnya dari capex backlog itu kan menunjukkan potensi future earnings, ya kan?
kalau capex-nya bisa segede triliunan dolar gitu kan, berarti capex ini yang nanti akan ditranslate ke real ekonominya. Mereka akan pembangunan banyak data center, pembangunan lagi di berbagai macam di supply chain-nya AI related, kemudian bisa menyebabkan demand juga ke labor mereka yang kita sering bahas kalau di Mars Institute bahasnya terkait dengan blue collar. Jadi ada perpindahan nih dari white collar ke blue collar. Karena kita tahu juga semua orang juga udah aware bahwa AI dan tech ini kan sangat-sangat energi intensif. Maka orang-orang yang bekerja di sektor oil and gas akan sangat diuntungkan sekali. Blue collar itu di sana sangat-sangat well paid gitu kan. Mungkin bahkan white collar-nya udah kalah kali dengan bayaran-bayaran blue collar di sana. Karena apa? Skill worker itu makin lama makin langka. Skill worker. Oke. Truk pun di sana juga bayarannya tinggi sekali. Truck driver gitu kan. Nanti ini bakal kita lihat ya nanti dalam 2 tahun ke depan, karena ini kan butuh waktu, ada time lag nih. Kita backlog-nya misalnya triliun dolar, kemudian nanti 1 tahun pertama mungkin nanti mulai ada construction, tahun keduanya nih mulai ada employment, karena akan banyak dibutuhkan katakanlah kontraktor, dibutuhkan mechanics, dibutuhkan orang plumbing, berhubungan dengan water gitu kan. Macam-macam ini Mas. Ini bisa kemana-mana. Itu menurut kita yang menurut aku juga nggak banyak orang miss di situ. Itu create a lot of opportunity sebenarnya. Jadi ketika kita ngomongin si teknologi ini, kita nggak cuma satu pandangan ke teknologinya aja, tapi sebenarnya efeknya tuh akan kemana-mana tadi seperti kau bilang ya. Dan tadi ada berhubungan sama yang berhubungan dengan energi juga tadi kayak kau bilang itu. Bisa ke sektor macam-macam ini. Makanya kita juga sering bahas ya ke para member kita gitu ya. Kita educate mereka bahwa AI ini sebenarnya kayak ibaratnya gini. Apa yang membedakan tech boom kali ini dibandingkan .com bubble gitu ya. Sebenarnya AI ini ibaratnya kayak utility. AI itu ibaratnya kita selalu bilangnya analoginya kayak pada waktu pertama kali ditemukan listrik dan lampu. Ya kan? Itu jadi suatu utility. Di saat pertama kali listrik ditemukan dan lampu gitu ya ditemukan tepatnya, itu kan banyak pada saat itu di era industrial revolution itu kan banyak banget industri-industri yang existing itu akan terdisrupt. Sama kan sama sekarang orang juga, tapi nggak banyak yang orang nggak nyangka harus dilihat itu nggak bisa kita terlihat terlalu short term. Apalagi kalau global investor ngeliatnya manage huge money gitu ya, mereka lihatnya long term banget, katakanlah 10 tahun ke depan. Jadi saya pun di Mars Institute bikin ini Pak thematic report gitu yang which is very exclusive untuk para members ya, yang kita provide supaya mereka teredukasi dengan secara terstruktur. Cara ngeliatnya kita bikin mengenai 8 AI anatomy 8 structural team by 2030. Jadi saya jabarin tuh riset-risetnya kira-kira di tahun 2030 ini by 2030 itu sektor-sektor mana aja nih yang bakal dapat benefit dari sini. Jadi kalau kita ngomong AI ini nanti kayak ibaratnya kayak zaman dulu kita ditemukan lampu gitu kan, listrik ini kan bisa kemana-mana Pak. It's very luas sekali. Makanya kalau kita ngomong AGI ini kan lebih banyak general nih. Karena yang diuntungkan juga nggak cuma ini, orang udah mulai ngomong banyak AI agent, sekarang marketing tanpa orang. Oke, iya, betul. Ya kan, orangnya cukup di-clone di media. Betul. Enak kan, orang nggak kerja, cukup di-clone, saya foto muka bapak gini, udah langsung jalan. AI agent gitu kan, dan AI agent ini bisa difungsikan ke semua sektor relevan gitu ya. Kemudian robotik ya udah pasti ya, gudang-gudang dan lain-lainnya bisa kemana-mana. Ya macam-macam. Nanti AI ini dikaitkan dengan defense sektor, drone. Orang udah perangnya lewat drone kayak gitu-gitu kan. Terus yang paling besar impact-nya itu AI sebenarnya ke healthcare. Karena healthcare ini kan orang sejak kalau teman-teman ngikutin perkembangan healthcare itu kan kebetulan memang sejak 2-3 tahun lalu waktu kena COVID, zamannya COVID itu saya banyak pelajarin tentang healthcare. Itu kan orang mulai teknologi sekarang itu sudah mulai bisa mapping genomik gitu kan. Oh, jadi DNA testing segala macam. Betul, DNA testing ini kan ibaratnya DNA kita itu sebenarnya kayak programming code.
Oke. Ada coding-codingnya. Iya. Makanya dengan teknologi sekarang itu ibaratnya bisa semakin visualization-nya makin bagus. Orang itu kan ibarat gini kan, kalau kerja visualization-nya bagus kan kita makin kreatif kan. Iya. Yang bikin orang nggak kreatif itu kan kalau misalnya kayak zaman dulu nih misalnya ya, ini anak intermezzo aja. Kenapa yang membedakan negara maju kalau belajar itu jauh lebih cepat dibandingkan negara berkembang? Kenapa? Simple. Karena mungkin sistem edukasi mereka jauh lebih advance. Cara guru mereka mendidik anaknya itu visualisasinya lebih bagus. Kita dulu mau belajar fisika, belajar statistik aja kayak setengah mati kan. Betul, Kita nggak ada betul. visualisasi. Ini gunanya apa? Nah, Suruh ngafalin gimana? Suruh ngafalin lagi ya gini, kalau nggak tahu ngafalin. Kalau zaman sekarang itu mereka semuanya bisa divisualize. Jadi dokter pun juga enak, oh ini bisa divisualize karena semuanya ada di screen. Oh ini problem anak yang misalnya ada gangguan DNA, diedit bisa dirubah. Jadi penyakit, makanya orang itu makin lama di China kan udah ngomongin kan, bagaimana bisa ngomong hidup sampai 150 tahun. Oke. Karena kadang itu misalnya gini kan, ini sering udah jadi pembicaraan di kalangan teman-teman saya nih Mas. Kita misalnya nih udah mulai lifestyle kita udah mulai bagus nih, udah edukasi lebih better, lifestyle bagus. Tapi satu hal yang kesalahan, ya, apa yang bisa mengganggu produktivitas atau umur kita, penyakit dari DNA, turunan. Itu nggak bisa terhindarkan Nggak bisa soalnya. terhindarkan. Tapi dengan genomic testing itu bisa Bisa nanti dimodif di ya. terapi apa itu kan bisa diedit. Dimana nih penyakit yang turunan itu bisa dihilangkan atau diedit. Akhirnya orang ini yang memang lifestyle-nya udah lebih bagus, dia bisa hidupnya lebih panjang. Nah ini kan makin banyak penemuan-penemuan terapi. Salah satunya itu kan sekarang yang lagi rame itu Eli Lilly di US. Itu dia fokus banget terkait dengan masalah diabetes. Jadi ada GLP-1 mereka itu produk-produk mereka itu yang sangat lagi inovasi mereka itu mereka udah pakai AI, gimana mereka memanfaatkan AI untuk research mereka. Jadi semua sektor itu akan sangat diuntungkan dengan AI. Masuk kita lah, kita mau nyari ide apa pakai AI, Iya, betul, kan. gampang. Sama dokter mau cari ide apa pakai AI, research apa pakai AI, gitu. Jadi balik lagi, nanti kita akan bahas lebih ke arah sana ya kok. Efek dari si AI ini emang besar masif. Sekali. Coba kita lompat sedikit. Perkembangan AI ini dalam beberapa tahun ke depan yang paling berimbas banget ke Indonesia itu apa sih kok? Selain tadi healthcare tadi ya. Selain healthcare Indonesia mungkin yang paling bisa diuntungkan sebenarnya kita dari sisi komoditas. Komoditasnya? Ya, komoditas. Karena apa kok? Karena tadi itu AI itu sangat ibaratnya gini, zamannya AI, zamannya sejak digital adoption itu saya ada istilahnya paling gampang itu gini. Kita memasukin sejak zaman after COVID itu ya, big thematic utama itu adalah top down-nya. Kita memasukin fase di mana semua itu menjadi kayak being commoditized. Kenapa being commoditized? Kenapa? Karena perhatiin orang-orang itu sekarang kita itu kalau zaman dulu orang itu mau beli barang something itu kan apa-apa susah. Ya. Zaman sekarang semuanya menjadi barang harga komoditas gitu ya. Dengan teknologi, dengan skala China dan lain-lain semua jadi lebih murah. Dan teknologi itu sangat membantu efisiensi. Dan itu semua jadi lebih murah. Jadi orang itu sekarang ibaratnya skala untuk pertumbuhannya itu makin cepat, itu yang menyebabkan kebutuhan terhadap barang-barang komoditi itu juga lebih besar. Katakanlah gini, pertama AI itu kita ngelihat streamingnya dulu. Akan sangat membutuhkan energi yang sangat besar dan satu data center itu sangat besar sekali, Pak. Jadi perkembangan di AI di sana itu ibaratnya meskipun orang dulu kan seringkali turn negatif sama komoditis itu kan karena misalnya nih salah satu teori yang mungkin dipelajarin di dunia akademis kan population-nya kita menurun. Gitu kan. Population kita menurun, berarti kan demografi menurun. Daya market untuk komoditinya juga menurun karena ngikutin itu. Tapi satu hal teori yang menurut saya itu tidak dijelaskan di zaman sekolah dulu. Kenapa? Karena zaman sekolah dulu kita belum bahas namanya digital dan belum bahas namanya robot. Ini kayak ibaratnya Terminator, Pak. Betul, cuma di film doang kita betul cuma kan? khayalan doang. The futures of yang menurut saya menjadi populasi tambahan baru itu adalah robot. Robot itu kan ibarat kayak manusia, mereka butuh energi. Kita butuh energi. Energi kita apa? Kalori. Kalori apa? Nasi, gula. Kalau robot energinya apa? Listrik.
Berarti yang produksi listrik, bahan untuk produksi listriknya itu maksudnya? Iya, kebutuhan listriknya sangat tinggi. Kemudian untuk membangun robot, dia butuh copper, butuh aluminium, butuh steel, butuh macam-macam. Makanya di siklus AI ini itu bisa dibilang gini, ada siklusnya, Mas. Siklus waktu pertama itu kan ibaratnya mungkin garis besarnya gini, dari software ke hardware. Ya kan? Pertama itu biasa siklus kita harus ngembangin softwarenya dulu, softwarenya makin bagus, makin perfect, oke nih. Jadinya makin bisa scalable, akhirnya yang benefit sekarang itu makanya 1 tahun terakhir ini yang banyak benefit itu adalah di sektor hardware. Ya kan? Di sektor hardware. The next-nya itu udah masuk fase robotik nih. Nah, robotik ini bisa macam-macam kan. Robotik itu bisa kayak, ya artinya kan kalau robotik ini kan berarti kita meng-create additional demography nih. Oh iya benar. Itu manusia buatan semua nih yang orang lupa. Iya, Itu kan kayak pertumbuhan bayi ibaratnya. Benar. Kayak film Will Smith itu ya. Iya kan? Robot semua, benar. Cuma ini pindah aja, komposisi penduduknya pindah aja kebutuhannya. Makanya orang pada waktu itu juga sempat rame masalah, orang kan has been very bearish terhadap fossil fuel lah dan lain-lain ditinggalkan. Ya ujung-ujungnya semua energi besar ini kan butuh baseload. Baseload tetap aja yang paling murah masih berhubungan dengan fosil. Memang seiring waktu memang kita tidak bisa pungkirin bahwa terkait dengan isu ESG akan tetap secara politik, geopolitically tetap supaya yang renewables juga harus Diuntungkan pasti dari situ diuntungkan gitu kan. Incrementalnya renewables itu untung karena tadinya start dari low base, ya growth-nya mungkin jadi lebih bagus. Tapi kan ibaratnya gini, kayak misalnya nih kita ngomong agak loncat sedikit nih terkait dengan smelter. Analoginya kan kenapa sih kalau di smelter, di downstream smelter itu kayak solar itu tidak bisa mumpunin gitu ya ibaratnya. Karena latensinya kan tinggi, jelek gitu ya. Karena harus kalau cuacanya lagi jelek ya mereka nggak bisa gitu loh. Latensinya solar itu nggak cocok untuk. Sedangkan smelter itu harus 24 jam berjalan. Sama ibaratnya kalau di robot, menurut aku kan dia mah harus jalan terus gitu kan. Cuma penopang aja lah. Renewable ini hanya menjadi penopang, bukan menjadi base load listrik gitu. Jadi ya komoditi ini bisa macam-macam, Pak. Dari energi, metal dan lain-lainnya nanti. Nanti berhubungan lagi makin advance itu makin berhubungan dengan rare earth. Oh, oke. Itu yang mulai heboh diomongin ya. Betul. Dan Rare earth. tetap Karena punya ya kita ya. rare earth nanti kan butuh magnet. Rare earth itu selalu berhubungan dengan magnet. Semakin powerful robot maupun mobil listrik itu kemampuan daya performance, high performance impact itu kan dari magnet. Gak usah jauh-jauh deh. Mungkin teman-teman tahu ya speaker yang mungkin bagus Bose gitu kan. Itu kan magnetnya bagus soalnya, Mas. Makanya. Jadi itu nanti untuk defense juga butuh magnet. Dan berarti ketika kita ngomongin AI, orang-orang bilang, oh kan kalau di kepalanya my friends gitu pasti kan, oh ya di Amerika doang, Indonesia nggak ada. Tapi sebenarnya kita akan dapat tuh impact jangka panjang. Ada. Komoditi. Kita sebagai negara komoditi sih ya kita akan blessingnya di situ. Karena ada tambahan demografi di robot tadi ya kok. Yang mungkin sekarang orang cuma di film, tapi cepat atau lambat itu pasti akan terjadi ya. Karena itu sudah berlangsung ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke likuiditas, ini seru banget ya. Kita balik lagi masalah likuiditas kok. Tadi udah ngomongin masalah AI, teknologi segala macam. Ketika kita ngomongin rally yang saat ini terjadi, likuiditas itu kan erat banget hubungannya sama suku bunga. Makin dipangkas terus ya orang harusnya akan lebih berani dong ngambil kredit segala macam. Semua pasti akan mengacu ke Amerika. Benar ya, koreksi kok kalau salah. The Fed. Dan yang kita mau coba angkat perspektifnya kali ini adalah kita tahu bahwa di tahun depan orang yang sering banget quote-unquote berantem dengan Donald Trump mungkin akan digantikan. Ya. Kalau nggak salah Mei 2026, itu Jerome Powell. Apakah Ko Herman ini melihat bahwa wah ini harusnya akan lebih bullish menuju ke sana, atau ya kita udah harus agak khawatir nih karena kan rally udah kencang banget gitu. Menurut Ko Herman gimana? Menurut saya lebih ke cautious ya. Menurut saya. Kenapa? Simpelnya adalah sebenarnya market itu sudah pricing ini tuh. Makanya udah rally gitu. Karena mereka sudah expect nama-namanya sudah ada ya. Nama-nama sudah ada. Kecuali kita ngomong konteksnya hari ini adalah nama-nama belum ada.
berarti masih ada upside. Cara ngeliatnya kan gitu kan. Karena semakin data-data ini semakin terekspos, market semuanya udah tahu. Berarti itu udah mulai ke pricing in di situ kan. Nah, jadi idealnya memang dengan kondisi market saat ini selalu harus punya sedia cash pasti. Karena meskipun kita tahu bahwa jangka panjangnya masih cukup menarik ya, tapi selalu akan ada hiccup lah. Market itu selalu ada hiccup di mana kalau kita selalu punya position cash itu selalu kita bisa buy the dip gitu kan untuk mengoptimalkan positioningnya kita. Dan memang betul biasanya kecenderungannya semakin mendekati hari H biasanya ya kan market akan ada sell on newsnya gitu kan. Dan sometimes interestingly market itu bergerak sangat cepat nowadays. Gitu kan? Karena information itu sangat tersebar dengan cepat. Meskipun kadang-kadang kita nggak tahu itu informasi benar atau enggak ya, Betul, karena hoax betul. tadi itu kan ya. Berarti kalau menurut Ko Herman, arah pemangkasan suku bunga pasti market sudah mulai melihat ke sana. Sudah expect, itu udah fully expect. Karena nama-namanya dari si Scott Bessent tuh udah ngomong kan, ini ada nama-namanya nih, dan pasti nama-namanya tuh yang ya pasti akan pro ke Donald Trump kan. Betul. Jadi kita bisa bilang bahwa agresivitas pemangkasan suku bunga di atas bulan Mei mungkin akan lebih terlihat. Yes. Nah, jadi buat my friends yang dengar ini mungkin salah satu tips yang oke banget ya. Jadi jangan gampang, marketnya gampang itu bukan berarti terus-terusan ya. Yeah. Ada kalanya kita harus nambah cash lah ya. Jadi kalau tiba-tiba ada hiccups atau turun, psikologis sangat terganggu. Yes. Dan mungkin ini saya agak keluar dari zonanya equity market dulu kok. Salah satu alternatif investasi seperti kripto kan juga beberapa waktu lalu kan kayak crack gitu ya. Tiba-tiba turun gitu, tiba-tiba turun. Saya sempat ngobrol, ini kenapa kayak gini ya? Biasanya kan kalau kayak gini kan kayak tanda-tanda nih, apa jangan-jangan ada masalah likuiditas nih. Terus juga emas sempat koreksi tapi mulai membaik lagi. Jadi mungkin ini inline tadi sama penjelasannya Ko Herman ya, bahwa rally masih akan terus berlanjut, tapi megang cash nggak ada salahnya. At least tambah posisi lah cash ya, jadi kita akan lebih tenang. Nah sekarang kita masuk ke Indonesia kok. Oke. Ketika kita tadi sempat ngebahas masalah uang itu dari Amerika, ke Eropa, ke negara-negara emerging markets atau negara berkembang, menurut Ko Herman seberapa besar sih itu akan masuk ke Indonesia juga? Ya. Karena kan tadi kita udah bahas bahwa pemangkasan suku bunga berlanjut kok di global. Bahkan kita kan lebih agresif di pemangkasan suku bunganya. Apakah itu akan ada flow yang besarkah ke Indonesia atau gimana menurut Ko Herman? Tadi jadi ada dua ya, kita bahas crypto dulu sama yang emerging market flow ya. Ya, on crypto itu memang mungkin buat teman-teman yang udah mungkin jadi followers Max Institute udah pada aware ya. Jadi memang sejak di bulan lalu itu saya sempat tulis di threadnya kita gitu ya. One of the trigger itu memang pada waktu terjadi liquidation yang cukup besar in one day, $19 billion pada waktu itu. Dan pada waktu itu karena saya pada waktu itu juga udah mengalami pengalaman the lesson learned gitu kan. Itu kita udah reminds all our members, get out guys. Kita cash out atau either cash out or you can short gitu kan. Nah luckily kita selamat dari situ gitu kan. Dan memang marketnya itu karena itu size-nya cukup besar. Kita lihat for one day liquidation itu sangat besar dan kita sudah melihat ini bisa men-trigger spillover kemana-mana gitu kan. Dan memang sebelum-sebelumnya kita sempat ada podcast juga kita udah bilang bahwa kita nggak terlalu bullish sama alt season tahun ini. Kenapa? Karena as simple as kita monitor nih bahwa dulu itu alt season bisa bagus itu kenapa sih? Karena banyak orang nggak ngerti makronya. Bahwa dulu itu alt season bisa bagus karena it's just a function of flow. Liquidity flow yang so ample, ya semua orang bisa jack up sendiri, punya mainannya sendiri-sendiri gitu kan. Dan sekarang itu the lesson learned pada waktu itu adalah di saat Nvidia itu menjadi one of the best proxy of growth, suddenly all the flow itu kena suck semuanya ke Nvidia. Jadi disitulah kita mulai pelajar di tahun 2022, 2023. Setiap Nvidia itu make a lot of positive surprise, we should be careful. Dan itu pengaruh ke semuanya ya? Pengaruh ke semuanya. Kenapa? Karena kita juga udah pelajarin marketnya ini makin lama nggak cuma market di retail, mungkin market institusinya di sana itu pun juga kan kita lihat nih ya, struktur dari US stock market itu kan makin lama makin concentrated. Betul. To the Max 7. Akhirnya perilaku itu pun juga sama. Orang-orang retail sekarang didikannya kan cacing-cacing atau naga-naga, all in guys gitu.
Makanya concentrated kan. Behavior itulah yang banyak iya, orang iya, lupa. iya. Jadi behavior ini akhirnya concentrated. Jadi sekali mereka akhirnya kita akan dimulai dari professional trader, fund managers, mereka nggak usah pusing. Kalau Nvidia memang growth-nya bagus dan bisa deliver dan bisa growth-nya surprise terus, valuasi bisa dihitung. Kripto nggak bisa dihitung valuasi. Akhirnya itu setiap ada bagus di sana US, makanya di US itu saya perhatiin setiap tahun itu kok ibaratnya di US market itu kayak meng-create satu negara itu gampang banget, Pak. Bayangin kan, satu negara itu ibaratnya setara dengan $1 triliun Betul, market betul. cap. Terakhir kan Oracle. Betul, Waktu itu sempat ada Broadcom juga udah gede. Oracle lah, bla bla bla. Sekarang Google. Yang orang juga nggak nyangka pada waktu itu orang pada mikir di 2 triliun market cap aja Nvidia udah gila gitu. 3 triliun, 5 triliun gitu. Betul. Kan. Gila lagi. Nah, intinya akhirnya kita mulai aware gitu bahwa don't look only for the hype aja gitu kan. Tapi memang the real big money itu eventually mereka akan mencari the real fundamental. Dan the real fundamental itu you cannot lie on the numbers. Ya kan? Kalau mereka memang akhirnya deliver growth tinggi, ya memang kita tahu ya lately ada banyak debat antara AI bubble, Michael Burry dan Karena lain-lain. dibeli ke sini. Betul. Lingkarannya itu aja kan. Lingkarannya itu aja Iya. kan. Tapi banyak orang nggak aware yang sebenarnya yang perlu di-educate bener. Hampir di negara manapun mirip Pak polanya. Lu perhatiin deh, gue nggak perlu sebut nama di sini. Pokoknya ada stempel grup ini aja, di stempel grup ini naik saham. Stempel ini Gue underline ya. nah, muter-muter aja kan ekosistemnya. Berarti ini mah fenomena semua negara. Semua negara sama. Kenapa? Karena fenomena ini adalah yang banyak orang lupa adalah this is the market of the big group of conglomerate driven growth, ibaratnya kayak gitu. Kenapa? Karena during COVID time itu memang after COVID time marketnya itu K-shape kan. Orang yang makin kayanya luar biasa kaya, yang makin gak adopt ya makin tertinggal gitu kan. Jadinya Yang idealis akan ketinggalan. Yang idealis makin ketinggalan kan K-shape gitu kan. Akhirnya pun saya pun sendiri di market itu, makanya seru market itu kan nggak pernah never ending learningnya prosesnya. Warren Buffett pun juga ngakuin gitu ya. Selama karir dia pun market itu akan bergejolak terus. Ilmunya ada aja terus yang baru. Dan ini belum tentu sustain. Ya, ini belum tentu sustain. Ini semua ada siklusnya. Nah, siklus ini kan contohnya misalnya kalau di Indonesia, katakanlah ya kita balik lagi ke Indonesia, yang make a lot of money during COVID time ini kan all the conglomerate yang memang backgroundnya adalah punya heavy asset di commodity related. See? Coal waktu $400, nikel waktu harganya berapa, ya kan? Itu semuanya cash cow. Jadi akhirnya the big group ini semuanya kaya akan get a lot of cash. Sama kan story-nya di US juga sama, get a lot of cash dari bedanya sana tax, sini commodity. Tapi sama-sama banyak cash nih. Akhirnya yang dilakukan adalah ini mau diapain nih? Daya beli di bawah masih rendah. Gak ada marketnya berarti kan. Ya udah, saya nyari bisnis yang di sekitar saya saja. Kan cara pikirnya gitu. Di konglomerat juga sama kan. Kalau saya masuk ke mass market, berat juga. Saya ngelawan China. Jadi mendingan saya do a lot of M&A, corporate deals, yang memang bisa katakanlah menciptakan suatu sinergi di grup saya. Why not? Akhirnya terbentuklah ini ya. Sebenarnya sama kan. Gambar meme stock yang OpenAI connect ke A, B, C, muter lagi. Yang beli dia, yang invest dia sama kan? Di sini sama. Di negara lain pun kita pelajarin juga sama. Fenomena itu sama. Gitu. Intinya orang yang have the biggest cash flow, cash itu mereka bisa sesuka-suka mereka lah, ibaratnya gitu kan. Mereka mau M&A apa aja bisa, karena mereka punya flexibility of funding. Kuncinya adalah funding. Kalau kita fundingnya ketat, ya susah berkembang. Tapi kalau fundingnya abundant, kita mau ngapain aja ya bisa. Gitu. Oke. Nah itu tadi Bitcoin crypto. Tadi keduanya apa tadi? Ngomongnya EM flow ya? EM flow, iya. Oke, kalau EM flow ini memang fenomena 1-2 tahun terakhir ini kalau kita pelajarin juga sangat didominasi sama passive flow. Jadi ada dua ya. Global market itu ada dua, ada passive sama ada active. Nah kebetulan kalau my background itu lebih ke I'm a active fund manager, active gitu ya. Jadi kalau bedanya apa sih buat teman-teman yang mungkin nggak paham passive dan active?
Aktif ini yang memang kita ibaratnya kita rely on our skill, research, kita harus nyari ide-idenya dan kita ada plus minusnya. Plus minusnya itu adalah sometimes minusnya kita ada bias gitu kan, pastilah. Biasnya apa sih? Ya kadang kita kan pernah dealing dengan certain company, historically kita tahu track record seperti apa, itu ada biasnya sometimes. Oh ini kok saya nggak suka nih dengan grup ini misalnya. Kok dulu buat minority kok merugikan minorities gitu kan. Nah, itu ada biasnya. Tapi plusnya adalah ya sometimes in certain area kita nggak gampang terlena gitu. Tapi ya memang sini semua ada masanya. Nah kalau passive flow itu ibaratnya ya sekarang ibaratnya kayak robot gitu ya. Intinya kalau misalnya ETF, karena ETF market ini sangat besar sekarang Mas. Itu yang mungkin banyak orang kita underestimate juga. Betul. ETF market semakin besar. Kenapa sih ETF market semakin besar? Pertama paling gampang orang lihatnya adalah fee-nya sangat murah sekali. Ya kan? Dari sisi fee dengan aktif aja fee udah beda banget gitu kan. Nah, karena sisi fee, makanya seringkali buat teman-teman yang belum paham, kadang-kadang saya perhatiin banyak influencer membedakannya itu nggak apple to apple gitu kan. Produk pasif dibandingin produk aktif. Ya oke lah kalian bilang ya memang pasif lagi perform gitu ya. Tapi Mereka harus pasif, nonton podcast ini berarti. tapi kan itu bukan produk apple to apple. Betul, Ibaratnya setuju. kayak satunya bayar fee sebesar ini, satunya nggak, bayar fee-nya kecil banget. Jadi ibaratnya kalian ya nggak apple to apple lah intinya. Kalau diakumulasi ya impact-nya performance-nya beda jauh. Kekurangan dari pasif itu adalah ya gini, gampang kayak ibaratnya dikibulin gitu kan. Pokoknya dijujulin barang apa aja akan dia telan. Dia nggak peduli, pokoknya barang itu kalau sudah masuk di indeks mereka, seberapa mahalnya, seberapa jelek fundamentalnya, tidak ada cash flow, nggak ada ini, semuanya akan dia makan, dia lahap. Nah inilah akhirnya menciptakan banyak loophole. Gitu kan? Buat loophole, buat orang-orang yang makin teredukasi, makin pinter, dia bisa hitung nih. Oh, cara masuk ke indeks ini seperti ini nih, ada formulanya nih semuanya. Free flow market cap harus berapa, requirement-nya seperti apa, dipelajarin semua gitu kan. Ya ibaratnya kayak orang mau lulus nih, mau ikut ujian nih. Oh, kalau gua ujian harus nilai skornya segini nih. Iya, Udah iya. deh, gua cari cara nyontek kanan, nyontek kiri. Pokoknya lewat gitu kan. Nah, selama menurut kita ya, selama masih sangat didominasi sama passive flow, euforia yang market saat ini alami itu mungkin masih bisa lanjut gitu ya. Karena passive flow kan nggak peduli begitu kan. Bisa stok mau mahal seperti apapun ya mereka nggak peduli. Nah sekarang mungkin terkait relate yang seru nih fundamental stock gitu kan, yang banyak banget orang pasti tanya, jadi fundamental stock nih kapan tuh? Ini kan market menariknya kebagi dua nih. Ya saya bilang sih yang idealis akan sangat fokus ke fundamental, yang lagi happy banget marketnya ya orang-orang yang ibaratnya ya ini semi gambling gitu kan. Ibaratnya ya pokoknya taruh duit, pokoknya ini bakal sini aja. Underlying cash flow-nya apa? Urusan Nggak nanti. tahu, urusan nanti. Gitu kan. Yang penting ada corporate action. Padahal corporate action belum tentu semuanya positif. Setuju. Ya kan, corporate action bisa aja negatif. Nah, fundamental stock ini pada umumnya sangat didrive sama active flow. Gitu, Pak. Jadi selama active flow itu belum masuk ke Indonesia in a big way, fundamental stock itu cenderung akan berat. Karena overhang aja dia kayak Karena gini. ini kan ujungnya lihatnya the incremental buyer siapa, Iya. gitu kan? Yang akan ngedrive karena mereka soalnya ya. Betul. Karena banyak active flow, active fund manager yang besar-besar, fund manager, mereka juga nggak mau beli barang yang terlalu mahal yang nggak bisa mereka justify. Gitu kan. Akhirnya mereka bisa justify apa? Wah kalau saya nggak bisa justify di sini, growth-nya nggak ada. Terus mereka kan kacamata fund manager global itu kan mereka beda ya sama kalau lokal ya. Global itu expertise-nya adalah mereka sangat top down, lihatnya helikopter money. Terus mereka itu cukup sangat macro driven. Dan keunggulan dari fund manager global itu selalu mereka memiliki experience across countries. Jadi mereka tahu, oh kalau ini misalnya, contoh saya kasih gambar gini ya. Oh Indonesia emerging negara ini dimasukin banyak China nih, misalnya gitu kan. Dia udah tahu nih, karena dia udah pengalaman. Jadi banyak orang itu jangan anggap remeh. Oh fund manager global itu sangat advance di sana.
Yang lokal itu kadang kita kan cuma jago di kandang sendiri. Kalau global investor itu jago di berbagai macam kandang gitu ibaratnya. Jadi dia udah tahu nih, kalau patternnya, policy, kebijakannya seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Kalau memang ini banyak masuk barang dan kompetisi barang China masuk in a big way, pasti beberapa sektor ini akan suffer karena akan susah melawan China. Mereka udah tahu duluan. Makanya itu yang explain kenapa mereka pada waktu tahun-tahun kemarin exodus besar-besaran. Iya. Karena mereka udah tahu duluan. Karena mereka mengalami dari berbagai macam portfolio mereka kan besar sekali ya. Kalau kita kan cuma tahu di sini. Pada waktu itu orang pada bingung nih loh. Kenapa ya kok sektor ini kok ambles terus, outflow terus, masih bingung. Mungkin jawabannya kalian baru aware hari ini yang waktu kita bahas gitu. Oke, ketika kita ngomongin flow tadi, ini jadi seru banget nih kok. Ada aktif sama ada pasif kan. Pasif ini kan yang kita sering MSCI, FTSE, mungkin MSCI yang paling ini ya. Ketika kita ngomongin aktif tadi tergantung, ya tadi seperti yang Ko Herman bilang, banyak lah aspeknya dan global fund juga pasti akan banyak banget pertimbangannya. Ketika kita ngomongin keadaan kayak gini, berarti bisa dong gue bilang kayak gini. Gue mulai sekarang sampai ke depannya, gue coba bagi deh saham-saham di Indonesia. Ini mungkin yang belum masuk indeks, ini udah masuk indeks. Ini yang kena korelasi kalau asing keluar masuk. Jadi kalau yang mungkin dia belum masuk indeks atau dia lagi mau masuk indeks, mungkin akan lebih fleksibel pergerakannya, nggak akan terlalu kena ini. Tapi mungkin kalau yang agak sensitif sama flow tadi ya, mungkin masih agak susah. Bisa nggak gue simpulkan kayak gitu kok mengenai flow tadi? Sebenarnya bisa. At the end of the day itu ada ibaratnya dua faktor penting sih kalau aku lihat ya. Dua faktor penting itu apa? Untuk katakanlah yang fundamental stock lah, fundamental sektor lah ya. Katakanlah yang ini kan susah dijustify ya karena yang ini ada marketnya sendiri, yang ini tapi juga besar marketnya, saya tahu. Saya aware banyak orang-orang kena banyak di sini kan. Karena gini, dua faktor penting itu adalah saya lihatnya dari top down itu adalah dari sisi government punya policy, top down gitu kan. Government policy-nya gimana? Pro growth, misalnya moneternya easing, fiskalnya easing, berarti udah lampu hijau dua-duanya, itu which is bagus. Dan pro growth harus utama. Nah kalau sudah pro growth berarti kan enak nih, liquidity-nya mulai beredar, berputar, jadi orang-orang sudah mulai bisa bernafas lagi dalam berbisnis gitu kan. Jadi roda ekonominya mulai berputar, biasanya ini oke. Yang kedua itu lebih ke bottom up-nya. Bottom up-nya itu lebih dari sisi owner-nya ini mau ngapain. Kan. Owner-nya ini care nggak dengan saham? Itu juga penting. Dua faktor itu ya teman-teman. Owner-nya ini care itu bisa dilihat dari mana sih? Corporate action yang cukup simple, misalnya buyback, itu kan menunjukkan dia berarti care dan dia confident. Dengan adanya buyback berarti dia show message ke public. Ini loh saya beli, dan kita ngelihat juga nih buyback nggak sekedar buyback omongan loh ya, tapi execution dilakuin. Kalau dia ngelakuin semakin besar berarti artinya company ini semakin pede banget bahwa harga saham dia itu murah banget. Itu pertama. Jadi itu align interestnya. Kemudian kita lihat lagi nih, setelah dia buyback dia mau ngapain nih? Treasury-nya mau diapain? Ya kan? Treasury-nya mau di-cancel kah? Dia berarti kan dari situ kita bisa nebak nih. Dia ini berarti mau supaya ROE atau ROE-nya dia improve apa enggak? Karena ROE ini eventually ini yang menjelaskan suatu company itu bisa re-rating atau enggak valuasinya. Makanya kalau di US itu kan marketnya savvy kan? Betul. Emitennya savvy. Jadi di US itu enaknya marketnya itu all kind of style itu bisa jalan. Mau saham yang tadi yang bisa dibilang meme stock gitu kan, jalan, fundamental stock jalan. Kenapa? Karena di sana sangat di-run oleh profesional. Kalau mungkin di negara berkembang mostly didominasi oleh family run gitu kan. Nggak semuanya savvy di market, nggak semuanya care dengan harga saham. Banyak yang cuek dengan harga sahamnya. Until mereka kalau udah kena hammer parah baru tiba-tiba grup atau all family-nya kaget. Kenapa ini saham saya gitu kan. Nah kalau di luar negeri itu mereka sangat ngerti banget dengan bagaimana melakukan capital allocation yang baik. Capital allocation ini macam-macam. Oke, karena di-run oleh profesional yang mereka udah advance di finance, dia harus ngerti nih. Saya ini setiap melakukan CEO di sana tuh setiap melakukan investment decision-nya itu kan saya misalnya mau corporate action. Corporate action ini bisa dari sisi buyback, dari sisi dividen,
dari sisi M&A, dia kan harus ngitung semuanya nih. Kalau saya bagi duitnya ke sini, ini bisa growth, impact-nya apa ke ROI? Ke return of investment company saya apa? Kalau saya melakukan buyback, impact-nya apa? Itu semua dihitung. Gitu kan. Makanya kenapa banyak di beberapa grup tertentu itu, kalau perhatiin nih, konglomerat tertentu, perhatiin nih, kalau mereka memang sudah mulai ada story-story terkait, mereka ada plan untuk divestment asetnya, itu kan termasuk Ya. capital aset recycle. Berarti dia tahu ini aset nggak optimal nih, mendingan saya jual deh. Biasanya tuh foreign udah capture duluan tuh dibandingin yang lokal. Karena dia udah pengalaman kan, dan dia ngeliatnya grup-grup yang di luar gitu kan. Nah, grup-grup di luar, oh ini berarti aware nih. Dia berarti sekarang banyak kan beberapa conglomerate group yang mulai mendapatkan KPI-nya total shareholder return, TSR. Jadi memang udah dimandat ini. Karena artinya apa? Kalau sudah total shareholder return, artinya KPI mereka itu sudah harus care dengan sahamnya. Shareholdersnya juga berarti. Betul. Dulunya kan enggak. Kayak divest ini maksudnya kayak di IPO-in anaknya juga bisa. Di spin off, dijual, dapat value kan. Betul. Value-nya dibagiin lagi ke dividen. Itu jadi katalis. Berarti kan care dengan minoritas. Care dengan shareholder. Akhirnya biasanya shareholdernya, oh oke. Daripada punya uang banyak dikekepin terus gak diapa-apain, malah dibeliin corporate protection, beli yang mahal-mahal gitu kan, gak suka shareholder. Malah destroy the value. Oke. Nah ketika tadi kita ngomongin masalah flow tadi, kita nyambung masalah yang pasif tadi tuh kok. Ya. Kita ngomongin MSCI, FTSE, tapi mungkin my friends dan orang-orang pasti akan benar-benar ngehnya itu adalah MSCI ya. Karena tiap 3 bulan sekali semua orang deg-degan jadinya kan. Masuk gak nih saham gua? Keluar gak nih saham gua jadinya? Ya. Masuk loh kok gak jadi masuk gitu kan. Nah pertanyaan gue sekarang simple kok. Kemarin itu kan ada berita bahwa MSCI itu lagi mau merubah free float. Ya. Ya. Free float yang tadinya corporate and others itu gua hitung sebagai free float. Sekarang entar dulu nih, kayaknya salah nih. Kayaknya di Indonesia doang soalnya yang di highlight kan. Bener kan ya? Ini harus dirubah. Nah menurut Ko Herman ini pertanyaan gue ada 2. Apakah ini mungkin diimplementasikan? Karena sampai sejauh ini gue coba cek website resminya juga nggak ada omongan apapun. Karena itu kan kayak jajak pendapat tertutup kan. Ya. Kalau toh pun diimplementasikan akan seperti apa yang terjadi? Dan apa sih sebenarnya harus diperhatikan dari MSCI ini ke depannya kok? Iya, terkait sama new metodologi MSCI ini memang sangat pro dan cons ya, sangat lumayan a bit controversial in a sense bahwa banyak kemarin ini kan kita juga ikutan dalam hal consultation period gitu kan. Pasti memang banyak orang yang nggak setuju karena ini juga takutnya ini kan berimbas terhadap yang memang real free float. Orang yang sudah proper real free float jadi collateral damage gitu kan. Tapi ya memang ini memang serba susah menurut saya sih, serba susah. Kenapa? Karena mungkin dari kacamatanya MSCI gitu kan, kita harus tahu nih perspektifnya seperti apa. Kalau kita menaruhkan diri di kacamatanya kita nih sebagai orang MSCI, dia juga pasti mikirnya gini kan, dia tuh udah kena pressure nih dari klien-klien big mereka gitu, yang ETF besar gitu di luar. Mereka kan pasti, kenapa sih muncul hal demikian? Pasti karena ada protes dari klien besar mereka kan. Ada yang alert lah, red flag berarti kan. Ini ada yang nggak bener nih, gitu kan. Kok intinya triggernya ya salah satunya kan mungkin karena pada waktu ada inclusion barangnya nggak ada gitu kan. Itu yang pasti yang bikin mereka pasti marah gitu pasti. Akhirnya menyebabkan mereka biasanya kan gitu, kalau nggak ada suatu masalah ya mungkin nggak mungkin muncul hal seperti ini. Karena ada suatu masalah itu yang mungkin menyebabkan mereka akhirnya melakukan audit kayak atau apa, ditelusurin. Akhirnya mungkin itu yang menyebabkan mereka akhirnya melakukan coba metodologi baru yang dimana kalau dari sisi consultation itu kan mereka selalu yang di highlight mereka itu adalah terkait tentang lebih ke fokus masalah scalability-nya, replicability-nya, efisiensi mereka dalam hal mereka bekerja. Karena mereka nggak bisa punya semua akses. Makanya akhirnya mereka melemparkan lagi kan ke badan-badan mungkin regulasi Indonesia supaya memperbaiki data quality kita mengenai klasifikasinya. Tapi ya again
setiap orang mempunyai interest yang berbeda-beda gitu kan. Satu sisi mungkin merasa sudah cukup klasifikasinya, mungkin satu sisi nggak cukup. Ya ini kayak nggak pernah never ending. Kalau aku perhatiin dari sisi Jadi debat jadinya ya? debat terus. Jadi ya beda kepentingan ini gitu. Kita tahu memang banyak kemarin dapat beberapa input dari para stakeholders juga udah meng-highlight ini resikonya adalah yang sudah proper dan memang apalagi mungkin sempat ada yang mengkasih highlight bahwa di Indonesia ini kan agak berbeda ya. Ada orang mungkin bisa lewat corporate atau PT karena kalau di luar negeri saya cek, bahkan saya cek di luar, saya cek di ChatGPT memang ternyata kalau corporate itu di luar negeri nggak common dimasukkan sebagai free float, memang dikeluarkan. Di negara-negara maju lah ya? Betul, jadi mereka apply the same standard di tempat kita padahal mungkin setiap negara beda-beda landscape-nya. Sedangkan di sini mungkin banyak orang menggunakan PT untuk kepentingan tax purpose gitu kan, supaya lebih efisien secara taxnya dan lain-lainnya, terutama terkait dengan dividen gitu kan. Ya memang, ya itu, ya intinya jawabannya adalah tadi kalau dari argumen mereka ya bagaimana bisa melakukan perbaikan klasifikasi ini. Bagaimana memisahkan mereka antara yang beneran free float, yang beneran fund. Karena ada juga beberapa fund setelah ditelusurin kan under corporate juga. Oh, itu kan real free float. Iya, benar. Itu kan real free float gitu loh. Jadi akhirnya yang dikhawatirkan adalah pada saat ini diimplement pun tidak efektif juga untuk mengatasi masalah ini. Tapi kalau ditanya apakah mereka akan implement, mungkin kita bisa ngomong gampangnya ya resiko ini tetap ada 50-50 gitu kalau aku lihat ya. Kenapa? Karena tampaknya kalau dari stance-nya mereka kok kayaknya mereka tetap mau serius gitu kan. Karena nggak ada solusi. Oh berarti mereka tetap akan kekeh gitu ya? Mereka akan kekeh. Tapi memang kemarin juga ada input feedback dari para stakeholders, salah satu fund manager senior juga. Ya kalau misalnya sampai bilang gini, kalau misalnya memang tidak ada pilihan lain, ya sebisa mungkin ini dilakukan secara gradual bertahap. Supaya eventually marketnya akan adjust daripada kalau di full blown langsung implement, shock, pasti sistemnya shock. Berarti inline dengan ini ya permintaan dari DPR juga berarti kok ya, penambahan free float itu ya, mungkin biar lebih bagus itu jadinya sebenarnya. Memang ya itu memang salah satu yang memang sempat dibahas oleh Pak Menteri juga gitu kan. Salah satu mitigasinya ya memang meningkatkan requirement free float gitu kan. Mungkin yang saat ini requirement free floatnya mungkin terlalu rendah, dinaikkan. Itu salah satu yang paling mitigasi paling gampang sih itu memang. Gitu ya. Either memang masih bisa diakalin atau enggak ya itu urusan nanti gitu ya. Berarti dengan keadaan ini gue bisa nggak bilang gini kok? Sama yang nonton juga, my friends bisa nggak berpikir gini, oh berarti saham-saham yang sekarang ada di MSCI dengan bobot terbesar mungkin akan kena imbas paling besar kalau ini diimplementasikan. Dan saham-saham yang belum masuk atau baru mau masuk, dia yang paling aman, quote unquote dari keadaan ini. Bisa nggak gue ngomong kayak gitu kok? Oh, belum tentu mas. Belum tentu. Oke. Kenapa? Karena yang sudah ada MSCI memang kemarin kan sudah ada listnya tuh. Sebenarnya udah ke-expose kok. Mereka ada ke listnya beberapa potensi nama-nama yang justru sebenarnya mana yang fundamental stock malah yang banyak yang kena gitu kan. Meskipun ada beberapa nama yang conglomerate group related gitu ya. Tapi yang sangat menjadi concern utama para stakeholders ini kan yang kita tadi tuh takut side effect collateral damage terhadap fundamental stock yang mungkin relatively lah udah better dan justified gitu ya. Justru mungkin konteksnya kalau yang belum masuk ini justru memang ada beberapa resiko, ya kan? Kalau sampai mereka tiba-tiba implement beneran, yang belum masuk ini kan menuju mau masuk, Pak. Oh, oke. Dia harus ngerubah dulu supaya comply ya. Supaya comply gamenya gitu kan. Jadi ini kan ibaratnya kita kayak orang yang mengantisipasi game ini yang mengantisipasi untuk bisa masuk ke MSCI kan mereka sudah mempelajari gameplaynya udah formulanya udah mereka pelajarin gitu kan. Kalau tiba-tiba di hari-hari tiba-tiba dirubah sama MSCI kan kaget semua nih. Kayak kita harus belajar lagi kayak ibaratnya kita udah belajar chapter A nih buat antisipasi ujian nih. Saya udah tahu nih contekannya semua nih. Chapter A. Tiba-tiba di hari H saya ujian dikasih soal yang berbeda nih. Iya ngeblank saya mas, pasti. Gak tahu contekannya tiba-tiba
baru gitu kan. Cuma memang at least ini kan sebenarnya in a way mereka udah ngasih preview nih. I think karena previewnya itu sudah mulai agak dijabarin, pasti orang-orang sudah mulai mengantisipasi sih, yang pinter, gitu kan. Yang pinter-pinter Harus pasti sudah, harus yang dipahami lah ya. lihai-lihai itu udah pasti sudah mengantisipasi sih. Oh, oke. Oke kok. Ini kita banyak banget insight ya kok ya dari globalnya. Terus tadi juga gue juga baru iya juga ya kok yang terjadi di global ternyata sama kejadian sama di Indonesia. Masalah likuiditas juga tadi. Terus kita ngomongin masalah si MSCI. Jadi kalau gue mau recap nih kok dari obrolan kita. Kita kalau ngomong keadaan sekarang dibilang masih menarik ke depannya masih oke, yang seperti lo bilang. Tapi tetap ada narasi-narasi yang kita baru bahas itu ya bisa aja jadi hiccups buat si IHSG sendiri atau saham-saham Indonesia. Jadi punya cash tidak ada salahnya, nambah posisi cash tidak ada salahnya. Dan tadi yang menarik juga adalah lo ngomongin masalah komoditas ke depannya harus diperhatikan karena populasi dari robot akan menjadi salah satu drivernya ke depannya. Ada nggak pesan dari lo kok? Lo kan backgroundnya beda nih, bukan dari retail. Apalagi yang kira-kira harus dilakukan sama retail supaya siap dengan perubahan-perubahan yang ada di market saat ini? Saya sih dari dulu selalu coba punya prinsip simple ya, be pragmatic sih jadi orang. Karena di market itu kan sering kita sempat kapan lagi juga kita bahas di market itu kan sampai market itu ya memang sangat ibaratnya terbagi dua banget gitu. Ada yang pro ini banget, ada yang pro fundamental banget. Kayak ibaratnya dulu lah orang pro value, pro growth, ujung-ujungnya sebenarnya sama aja gitu loh. Cuma mungkin biar sensasi gitu ya, biar sensasi ada serunya. Menurut saya sih selama saya di market sih at the end of the day kita harus pragmatis gitu kan. Ilmunya kita harus bisa, kita harus open minded, kita harus agile dan karena setiap season, setiap siklus itu bisa berbeda-beda menurut saya. Jadi nggak ada acuan ilmu A ini akan selamanya benar terus, ilmu B akan selamanya benar terus, enggak. Jadi just saya selalu ingat omongannya Bruce Lee, just be like a water my friend. Gitu kan. Jadi kita luas saja jadi orang gitu. Oke, terima kasih banyak Ko Herman. Semoga my friends dapat insight yang harusnya banyak banget ya insightnya dan saya yakin banget yang nonton juga tahu nih kira-kira harus ngapain sama portfolionya. Cukup untuk episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di Market Pulse. Bye.